Halo Hoster People, ketemu lagi bareng aku Tias di video tutorial Niaga Hoster. Salah satu strategi yang dinilai paling efektif dalam meningkatkan visibilitas toko online adalah melalui iklan media sosial. Karena berbeda dengan strategi marketing konvensional yang memiliki banyak keterbatasan, beriklan lewat media sosial memungkinkan para pelaku bisnis untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Peluang untuk mendapat lebih banyak keuntungan pun kian terbuka lebar. Buat Hoster People yang tertarik untuk belajar soal iklan media sosial khususnya Instagram, di video kali ini aku bakal membahas soal cara membuat Instagram Ads mulai dari setting objektif campaign, placement iklan, target market, format iklan, dan masih banyak lagi. So, stay tuned for more info! Biar belajarnya lebih mudah, aku bakal membagi pembahasan hari ini ke dalam 3 fase. Pertama, ada fase 1, yaitu pembuatan campaign. Next, masuk ke fase 2, ada pembahasan soal pembuatan ad set. Dan yang terakhir di fase 3, kita bakal bahas soal setting ads. Mengingat penjelasan hari ini agak sedikit teknikal nih Hoster People. Kalau nanti ada yang masih kurang ngerti, jangan ragu untuk drop pertanyaan di kolom komentar ya. Di fase 1, yaitu pembuatan campaign, langkah yang harus kalian lakukan pertama kali adalah mengakses halaman business.facebook.com. Selanjutnya, klik menu All Tools, lalu pilih Ads Manager. Setelah berhasil masuk ke halaman Ads Manager seperti ini, Hoster People bisa klik tombol Create yang ada di tab campaign kayak gini. Nah, masuk di bagian ini, ada beberapa hal yang harus kalian lengkapi. Pertama, ada kolom campaign name yang bisa diisi sesuai kebutuhan. Di sini aku pakai contoh anniversary sale ya. Lalu, di bagian special ad categories, Hoster People bisa milih sesuai dengan topik iklan yang dijalankan. Misalnya kredit, employment, housing, atau social issue. Next, pilih objektif campaign yang kalian mau, bisa awareness, traffic, engagement, leads, app promotion, atau sales. Nah, kalau semua dirasa udah tepat, kalian bisa langsung klik tombol next untuk masuk ke fase 2. Di fase 2, Hoster People bisa langsung mengisi kolom ad set name sesuai kebutuhan campaign kalian. Di sini aku pakai contoh anniversary sale ya. Selanjutnya, pilih Facebook page mana yang mau kalian promote, dilanjut dengan menentukan apakah kalian mau mengaktifkan fitur dynamic kreatif di iklan ini atau enggak. FYI nih Hoster People, saat mengaktifkan fitur dynamic kreatif, kalian akan diminta untuk memasukkan 5 variasi teks headline, deskripsi, call to action, dan 10 variasi gambar atau video dalam satu kali penayangan iklan. Nantinya, Facebook akan secara otomatis memilih kombinasi teks dan visual mana yang paling cocok untuk kebutuhan para pengiklan. Masuk ke part yang cukup penting nih, yaitu penentuan budget dan schedule penayangan iklan kalian. Di sini, kalian bisa set daily budget mulai dari harga terendah yaitu sekitar 25 ribuan aja. Kalau Hoster People lebih tertarik untuk langsung set lifetime budget, kalian bisa langsung ubah opsinya kayak gini. Di bagian schedule, Hoster People bisa set masa tayang iklan sesuai dengan target dan kebutuhan. Next, lakukan penyesuaian di menu audience yang meliputi penentuan lokasi penerima ads, usia, gender, demografi, minat, sampai bahasa. Kalau udah, tentukan placement atau penempatan ads yang akan dipasang. Karena video kali ini berfokus pada pembuatan Instagram Ads, Hoster People bisa pilih opsi manual placement, dilanjut dengan mencentang kolom Instagram, lalu tentukan apakah kalian mau iklannya tayang di Instagram Feeds, Stories, Reels, Messages, in Article, atau Apps and Sites. Akhiri proses di fase kedua ini dengan menekan tombol Next. Sama seperti 2 fase sebelumnya, di fase 3 Hoster People bisa memulai proses setting ad dengan mengisi kolom ad name. Next, kita beralih ke menu Identity. Di sini, kalian bisa memilih akun Facebook dan Instagram mana yang akan digunakan sebagai rumah dari iklan yang akan ditayangkan.
Lanjut ke menu Add Setup, Hoster People akan diminta menentukan format postingan seperti apa yang kalian inginkan. Mau model single image, carousel, atau mungkin collection. Nah, semua bisa dipilih di sini. Di bagian Add Creative, kalian bisa memilih tipe media placement, musik, dan primary text untuk iklan yang akan ditayangkan. Jadi, tentukan aja sesuai kebutuhan ya. Selanjutnya, di menu tracking yang bisa setting kalau udah setup dan install Facebook Pixel. Saat diaktifkan, tracking akan membantu kalian dalam mengumpulkan data-data pengguna Instagram yang berinteraksi dengan ads kalian. Lumayan kan bisa dijadiin target audience untuk remarketing? Oke, biar strategi marketing di Instagramnya makin mumpuni, ada 3 tips yang mau aku share ke kalian nih. Pertama, maksimalkan keberadaan Instagram Story sebagai bagian dari strategi marketingmu. Karena meskipun postingan akan terhapus otomatis setelah 24 jam, Product Marketing Manager Instagram Asia Pacific menyebut bahwa 52% pengguna Instagram lebih tertarik pada brand yang mereka lihat melalui story. Kedua, pilih tampilan visual iklan yang nggak hanya menarik, tapi juga bisa membekas di pikiran orang-orang yang melihatnya. Jadi, jangan sampai asal-asalan posting foto ya. Oke, terakhir, pastikan ads yang kalian pasang di Instagram terlihat natural di mata audiens dan nggak terlalu berfokus pada konsep hard selling. Lebih bagus lagi sih kalau Hoster People bisa mengolah konten yang nggak kelihatan kayak iklan. Gimana Hoster People? Setelah tahu tips dan trik dalam membuat Instagram Ads, kira-kira langsung pengen coba bikin nggak? Meskipun prosesnya terbilang agak panjang dan pasti ada A/B testing yang harus dilalui, tapi seiring berjalannya waktu, kalian pasti bakal menemukan formula yang tepat untuk set Instagram Ads-nya. Dan satu lagi nih, aku juga mau ngingetin ke Hoster People yang berencana pasang iklan di Instagram, pastikan server hosting yang kalian pilih memiliki kualitas mumpuni kayak Niaga Hoster. Nggak mau kan tiba-tiba website down karena kewalahan menampung traffic dari Instagram Ads? Nah, biar makin semangat ngulik Instagram Ads dan websitenya, aku mau kasih tambahan diskon untuk pembelian produk hosting di Niaga Hoster lewat kode promo tutorial NH40. Cara dapetinnya, kalian tinggal masukin kode promo tadi saat check out dan total belanja akan otomatis kepotong. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Di video selanjutnya, aku bakal bahas topik dan tutorial yang gak kalah menariknya. Jadi, jangan lupa klik like, subscribe, dan follow semua akun sosial media Niaga Hoster biar nggak ketinggalan berita paling up-to-date soal Niaga Hoster serta info menarik lainnya seputar dunia teknologi. I'll see you next time. Bye-bye!